wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Surya, di Sagustian Logging Channel. Kali ini saya ingin berbagi pengisian e-filing, laporan pajak online atau e-filing. Kalau bahasa kerennya sih e-filing. Jadi file yang kirim lewat electronic filing. Namun kita baca saja karena orang Indonesia e-filing. Nah, untuk mengisi e-filing ini kita buka dengan Google saja supaya tidak repot mengetik alamatnya e-filing pajak misalnya, dan hasil pencarian Google adalah seperti ini. Jadi kita bisa pilih yang ini, e-filing ya. Kemudian di sini ada DJP online ya, Direktorat Jenderal Pajak Online. Kita buka dan ini adalah halaman yang terbuka, dan masukkan NPWP dan password. Asumsi Anda semua sudah memiliki NPWP dan password. Kemudian masukkan kode captcha di sini atau kode keamanan BCFW ya, login. Nah, saya sudah masuk ke dalam halaman DJP online ya, atau e-filing online. Klik ini. Di pertemuan sebelumnya saya sudah mencoba mengisi dengan yang SS ya. Namun karena ada isian pendapatan yang lebih besar dari 60 juta waktu itu, karena adanya beasiswa, disarankan untuk membeli yang 1770S. Karena itu pada saat itu tidak jadi saya submit ya. Saya hanya menunjukkan sampai proses akan mensubmit saja. Baik, sekarang saya akan buat SPT untuk pelaporan pajaknya. Di sini apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, sebagai pengusaha kita pilih ya. Tapi kalau Anda adalah karyawan atau karyawan swasta atau pegawai negeri sipil, kita pilih tidak ya. Kemudian apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Nah, saya sebagai suami, saya tidak melakukan kewajiban pisah harta, tapi kalau istri bisa jadi ya, istri yang menjalankan kewajiban perpajakan sendiri atau nanti bisa gabung kepada suami. Kebetulan istri kewajiban perpajakannya terpisah. Jadi tidak dibahas di sini. Baik, saya pilih di sini adalah tidak ya, karena saya tidak pisah harta. Kemudian apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60? Yang sebelumnya saya isi kurang dari 60 ya, karena memang gaji yang diperoleh yaitu tidak sampai 60 juta, disebabkan karena saya saat ini sedang sekolah, sehingga ada yang diterima hanya gaji pokok, dan gaji pokok itu dalam setahun totalnya kurang dari 60 juta ya. Pada saat sebelumnya, silakan lihat video sebelumnya. Nah, saat ini saya akan pilih lebih dari 60 juta karena ada beasiswa, walaupun beasiswa adalah objek penghasilan yang bukan objek pajak. Jadi beasiswa tidak dikenakan pajak sebenarnya. Oke, jadi kita diberikan formulir 1770S ya, digunakan dengan bentuk formulir, ini lebih enak. Bisa dengan panduan, nanti ada pertanyaan satu persatu kita isi dan next, itu akan lebih repot ya. Tapi untuk pemula bisa dengan panduan, namun saya lebih prefer mengisi dengan bentuk formulir. Oke, kemudian keluar seperti ini 1770S dengan formulir. Nah, ini adalah formulirnya dan isi tahun pajaknya yaitu tahun 2016, tahun yang lalu yang belum dilaporkan. Dilaporkannya pada saat ini tahun 2017. Ya, statusnya normal karena belum pernah di-submit. Langkah berikutnya. Info kode pengulangan sudah digunakan untuk jenis formulir SPT yang lain. Oke. Ya, berarti yang kemarin tersimpan dong ya. Oke, kalau gitu kita pilih pembetulan, berarti pembetulan ke-1. Langkah berikut. Oke, kita coba isi saja. Penghasilan yang dikenakan PPh final tambah. Nah, di sini apakah kita mempunyai bunga deposito, tabungan, atau surat berharga SBI, ya, surat utang negara, sertifikat Bank Indonesia, dan seterusnya. Kalau ada diisi, kalau tidak, ya tidak usah diisi. Cek mana yang bisa, bunga, diskonto obligasi, tidak punya, hadiah undian, pesangon. Nah, di sini kita pilih mana yang kira-kira kita punya penghasilan tambahan yang merupakan penghasilan yang dikenai pajak ya. Kebetulan, nah ini kalau istrinya punya digabung kepada kita pajaknya nanti di sini. Nah, kebetulan di sini tidak ada yang applied ya, tidak ada yang bisa dikenakan sewa tanah atas bangunan. Ini kalau kita punya ruko misalnya, kita laporkan di sini. Jadi nanti ada pajaknya juga. Ini pengalihan hak tanah dan bangunan, ini kayaknya kalau kita beli tanah atau beli rumah ya, itu ada biaya BPHTB misalnya, biaya pengalihan hak tanah bangunan. Itu nanti dimasukkan di sini walaupun pajaknya sudah disetorkan. Oke. Ya, sepertinya saya tidak punya yang bisa dipajak lagi di sini, jadi ini tidak ada isinya. Jadi saya batalkan. Lanjut ke daftar harta. Nah, daftar harta ini SPT tahun lalu kalau ada, tapi ternyata tidak ada ya, tidak ditemukan. Jadi di sini kita bisa tambah kode hartanya adalah uang tunai. Nah, kalau punya uang tunai kita tulis, kalau tidak ada, tidak usah ditulis. Tabungan, kalau punya kita tulis, misalkan hartanya adalah tabungan. Kemudian kita pilih, 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 kemudi
Kalau mau dilengkapi misalkan di bank mana gitu ya, Bank Mandiri misalnya. Tahun perolehan 2016. Harga perolehan sekitar 10 juta. Angka pastinya saya juga tidak terlalu tahu karena sudah jarang dibuka juga ya rekeningnya. Paling isinya juga berkurang terus karena saldonya di bawah 10 juta. Itu paling dapat bunga dari banknya kurang dari 10.000 ya. Kalau nggak salah sih sekitar 2.000 atau 3.000, sedangkan potongan banknya sebulan itu bisa 12.500 sampai 15.000. Jadi sebetulnya menyusut ini jumlahnya kalau tidak ditambah-tambah. Itu ya bagaimana lagi ya. Oke, simpan. Nah, ini adalah tabungan Bank Mandiri. Kalau punya tabungan yang lain tinggal ditambah di sini. Kemudian harta yang lain yang perlu dilaporkan adalah apa lagi? Kita lihat ada piutang ke yang lain, kalau ada ditulis, kalau tidak ada ya kosong. Investasi kalau punya saham dan seterusnya ya. Punya saham yang dibeli untuk dijual kembali misalnya dan seterusnya. Ya, tidak ada yang dimiliki ya, jadi saya kosongkan. Alat transportasi, nah saya sudah tidak punya lagi ya. Dulu sempat punya mobil tapi saya jual untuk melunasi rumah. Jadi tidak punya di sini. Sepeda motor juga sudah dijual karena harus berangkat sekolah. Logam mulia juga tidak punya karena sudah dijual juga untuk membayar hutang. Ini namanya PNS ya, pegawai hutang selalu. Karena itu sebaiknya Anda tidak menjadi pegawai negeri tapi jadilah pengusaha. Harta tidak bergerak, nah ini alhamdulillah sudah punya, namanya rumah gitu ya, rumah BTN. Misalnya seperti ini. Tahun perolehan sebetulnya mulai dicicil tahun 2008, tapi sepertinya ini karena belum milik sendiri, masih punya bank ya. Jadi mungkin saya isi saja harga perolehan ketika dia sudah lunas ya. Dilunasi tahun yang lalu 2016. Harga perolehannya 56 juta kalau nggak salah saya itu cicilannya, harga beli pertama, namun sudah direnovasi 60 juta. Jadi jumlahnya 116 juta ya. Nah, ini ya, harga perolehannya setelah direnovasi. Mungkin karena lama tidak ditempati ya udah menyusut juga nilainya ya, tapi tidak apa-apa, kita isi saja harga perolehan. Keterangan ini lunas tahun 2016. So, cicilan tahun mulai 2008 seperti itu ya. Simpan. Oke, kemudian apalagi yang bisa kita tambah? Jadi sebaiknya semua harta kita laporkan ya, daripada nanti kena kasus. Apalagi nanti harus nunggu tax amnesty kalau memang nanti ada lagi ya. Jadi mendingan sekarang kita laporkan. Ya, saya cuma punya itu, tidak ada lagi yang lain. Oke. Jadi ada rumah yang penting ya. Kalau tabungan ini fluktuatif, nilainya bisa berubah, tapi yang penting adalah harta fix, rumah dan kendaraan itu perlu dilaporkan. Apalagi nilainya besar. Kemudian lanjut daftar utang. Saya baru buat utang tahun 2014. Namanya dari Bank Syariah ya. Misalnya ya, Bank Syariah Riau, Bank Syariah, Jalan, AR, Suberantas. Nah, tahunnya tahun 2014 jumlahnya 100 juta. Jadi saya pinjam tahun 2014 jumlahnya 100 juta. Simpan. Nah, ini adalah utang. Oke, jadi di sini sudah selesai. Kemudian ke daftar tanggungan. Nah, ini kita bisa ambil dari SPT tahun lalu atau kita tambah di sini datanya. Ya, nama, NIK, hubungan keluarga, pekerjaan, gitu ya. Ya, saya kosongkan saja karena pasti ada tambah tanggungannya. Karena kalau disampaikan di sini nanti pemirsa lihat semua datanya gitu. Jadi saya kosongkan saja. Kemudian langkah berikut. Nah, ini adalah penghasilan neto dalam negeri lainnya. Jadi tidak termasuk penghasilan yang dipotong oleh kantor yang tadi. Misalkan punya bunga. Nah, ini karena bunganya sedikit sekali dan langsung habis oleh oleh potongan bank, tidak saya masukkan. Royalti juga tidak ada, sewa juga tidak ada, hadiah juga tidak ada. Keuntungan dari penjualan harta juga tidak ada ya. Penghasilan lain juga tidak ada. Jadi kalau tidak ada kita kosongkan saja, tapi kalau ada ditulis di sini. Dan misalkan tadi ada sewa, ya, sewa ruko misalnya, kita masukkan. Lanjut ke B. Bantuan hibah tidak ada, warisan tidak ada, anggota ini juga tidak ada, klaim asuransi. Nah, kalau kita ikut asuransi kesehatan atau asuransi beasiswa untuk anak sekolah, itu kan setiap anak masuk SMP atau SMA dapat misalnya. Nanti diisi di sini. Kebetulan saya tidak pernah ikut asuransi yang seperti itu, jadi tidak ada. Kemudian beasiswa. Nah, kebetulan sekarang sedang ikut sedang sekolah, jadi dapat tambahan beasiswa di sini ya. Nah, ini kita masukkan jumlahnya. Misalkan saya punya beasiswa 6 juta sebulan dikali 12. Ya, 6 juta itu beasiswa untuk diri sendiri termasuk untuk tunjangan keluarga misalnya. Jadi totalnya dari 6 juta dikali 12 adalah 72 juta. Ini misalnya seperti ini, kita masukkan.
Kemudian penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Nah, apa misalnya? Kita masukkan di sini. Ya, jadi isinya adalah ini. Kemudian lanjut ke bukti potong. Nah, bukti potong ini adalah bukti yang kita peroleh dari bendahara kantor, ya, dari perusahaan swasta atau dari kantor pemerintahan di mana kita bekerja. Tambah, nah ini harus kita masukkan data dari kantor tersebut, ya. Jadi jenis pajaknya adalah PPh pasal 21. NPWP pemotong pajak itu kita lihat di, nah ini ya bukti potong pajaknya. Ini dikirim oleh teman lewat WhatsApp, jadi ya tinggal difoto saja, tidak perlu di scan, yang penting bisa dibaca. Nah di sini ya nama, kemudian ada status jumlah tanggungan, tadi apa, kita perlu isi jumlah NPWP pemotong pajak ya, NPWP bendaharanya ini. Ini kita masukkan tanpa menyertakan tanda titik ya, jadi kita harus inputkan semua seperti waktu kita login. Nah kita salin dulu ke teks ya, nomornya adalah 00743385, ini sudah saya salin, copy, kemudian masukkan ke sini. Nanti akan keluar otomatis pakai tabulasi saja, setelah itu atau pakai enter ya, akan tampil otomatis nama NPWP, nama pemotong pajaknya sesuai dengan nomor NPWP yang diinputkan. Kemudian nomor bukti pemotongan itu kita lihat di sini ya, nomor ya, ini kita masukkan juga. Nah kalau untuk nomor ini bentuknya teks, jadi kita bisa sertakan tanda titiknya ya. Jadi di sini ada tanda titik, misalnya 1.2.12.16. Sekian ya, kita ambil dari yang sudah disalin. Nah, ini ya infonya sudah saya ketikkan, masukkan di sini. Kemudian tanggal, nah tanggalnya kita lihat di tanda bukti potong pajak tadi, biasanya ada di bawah di sini, tanggal dan tanda tangan. 3 bulan 2 tahun 2017. Jadi masukkan tanggal 3 bulan 2 Februari. Nah, sudah. Jumlah yang dipotong, nah, kita lihat di sini. PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelum dibandingnya. Ini PPh pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi. Nah kita ambil yang ini. Ya, nomornya nggak kelihatan ya. Kira-kira 3 baris dari bawah. Kebetulan 0 karena tadi penghasilannya tidak mencapai ini ya, PTKP penghasilan minimum untuk dikenai pajak. Nah, penghasilan tidak kena pajak, ini kepanjangannya. Jadi di sini jumlah PPh-nya 0 ya, jumlah PPh yang sudah dipotong oleh bendahara di tempat saya bekerja 0. Simpan. Sudah selesai, langkah berikutnya. Status perkawinan kawin ya, kepala keluarga dengan anaknya berapa. Lanjut ke A ya. Ini statusnya kepala keluarga. Nah di sini penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, penghasilan neto ini kita salin dari formulir yang ini ya. Kita cari penghasilan neto. Mana dia? Penghasilan neto. Ini penghasilan bruto. Nah ini ya, penghasilan neto yang disetahunkan yang ini. Kita masukkan yang ini. 474895052. 474895052. Kita masukkan di sini. Kita cek sama ya, 474895052. Penghasilan neto luar negeri 0 ya, tidak punya penghasilan di luar negeri. Kemudian ditambahkan zakat. Nah, ini kalau kita bayar zakat di lembaga yang resmi seperti Badan Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, itu tanda terimanya harus dipunyai, harus dimiliki dan bisa dilaporkan di sini. Nanti gunanya untuk pengembalian pajak, karena nanti dari pajak yang dipotong oleh kantor itu kita bisa minta pengembalian pajak, diurus kantor pajak. Tapi biasanya urusannya ribet ya. Saya belum pernah coba, tapi kata orang sih ribet. Jadi ya diikhlaskan saja kalau jumlahnya tidak seberapa ya. Tapi kalau jumlahnya cukup banyak, untuk Anda yang pengusaha, itu bisa digunakan untuk pembayaran pajak, karena pengusaha membayar pajaknya sendiri langsung ke kantor pos. Kalau pegawai, pajaknya sudah dipotong duluan, jadi untuk minta lagi itu susah ya. Karena itu jadilah pengusaha, jangan jadi pegawai. Oke? Jadi di sini saya buat 0 saja, jadi tidak usah saya masukkan walaupun saya punya bukti ya. Lanjut ke B. Nah, tadi kita sebagai kawin ya, kawin jumlah tanggungannya berapa? Kita lihat di sini. Jadi kawin K2 artinya punya 2 anak ya. Jadi kawin dan 2 anak. Jadi di sini diisi 2. Sehingga PTKP-nya 67.500. Nah, kita lihat ini sama ya. PTKP-nya 67 juta ya, penghasilan tidak kena pajak 67.500 sama persis. Kemudian penghasilan kena pajaknya 0. Kenapa? Karena tadi jumlah penghasilan neto kita di bawah ini. Jadi tidak ada kelebihan yang bisa dipajak oleh pemerintah. Nggak ada lebihnya gitu. Terus lanjut ke C. Itu piutang terutangnya 0. Pengembalian yang telah dikreditkan. Nah, nanti di sini kalau kita tadi punya pengembalian ya, itu bisa diisi di sini. Rasanya begitu ya. Oke. Jadi di sini 0 karena tidak ada pengembalian. Lanjut ke D.
Kemudian di sini PPh yang dibayar sendiri. Nah, ini kalau tadi punya penghasilan di luar, kita bisa bayar sendiri. Lihat aturan mengenai PPh pasal 25 di dalam websitenya pajak ya, Dirjen Pajak. Kemudian ini juga sama, ya, berhubung saya tidak punya penghasilan, jadi tidak terlalu repot. Memang kalau punya banyak harta itu repot ya, laporan dirinya saja kayak gini repot ngeceknya, apalagi nanti di akhirat ditanya macam-macam. Oke, kemudian kita lanjutkan ke E. Nah, jadi lebih bayarnya nihil ya. Di sini harus dipastikan nihil. Kalau nanti di sini tidak nihil, ada nilainya, maka kita harus selesaikan itu dulu. Kita bayar dulu lebihnya atau kurang bayarnya. Tapi kalau ada lebih bayar, nah itu yang repot. Jadi kalau lebih bayar nanti usahakan saja supaya jadi nol ya. Karena kalau minta pengembalian dari pajak, saya pernah dikasih tahu oleh orang pajak, susah katanya. Jadi kalau lebih bayar ya diikhlaskan saja katanya begitu. Oke, kemudian lanjut ke F. Ya, kalau tadi kenapa diikhlaskan saja? Karena bagi orang perorangan itu biasanya susah. Tapi kalau ini adalah pajak perusahaan, pasti lebih bayarnya biasanya sampai orde puluhan juta ya, itu harus diurus. Kalau orang pribadi ya mungkin ordenya puluhan ribu sampai ratusan ribu ya. Ya, mungkin diikhlaskan saja bagi negara begitu. Baik, kemudian lanjut ke F. Nah, angsuran ini tidak ada ya, karena kita tidak ada utang pajak, jadi ini kita kosongkan saja. Kemudian lanjut ke pernyataan, kita pilih setuju, dan kemudian langkah berikutnya. Nah, akhirnya berhasil juga ngisi 1770S. Ya benar ya, ini formulirnya 1770S. Oke, jumlahnya nihil, ambil kode verifikasi di sini, klik. Seperti tadi, kemudian cek di email. Nah, kita cek di email. Nah, sudah masuk. Oke, ini ya, tidak bisa di copy ya, salin dulu di sini. 3C612F, gitu ya, 3C612F. Copy. Kemudian masuk di sini. Paste di sini, kemudian kirim SPT, klik, gitu ya. Oke. Nah, ini tandanya SPT kita sudah berhasil di submit, kemudian kita klik puas. Oke, ya masuk. Ini 1770S ya. Dan tadi saya harus melakukan pembetulan ke satu, jadi yang ini kita submit dulu yang tadi ya prosesnya. Yang tadi kita isi untuk di sharing file video sebelumnya, itu kan saya pernah mengisi, jadi ini harus ada dulu 0, baru ini pembetulan satu berhasil di submit. Oke. Nah, demikian tentang sharing mengisi e-filing atau pelaporan SPT secara online. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.